Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ulama al-kiram, habaib anil afadil wa zuhama anil izzah, para kiai, para habaib, para alim, bil khusus dumateng guru kita Habiben Al-Habib Asadullah bin Al-Habib Alwi Al-Idrus wa Habib Muhammad ibn Habib Abdullah ibn Habib Alwi Al-Idrus, Romo Kiai Nur Hasanuddin ingkang senantiasa kula hormati lan kula taati fatwa-fatwaipun, Romo Kiai Masyhuri Aba Ustadz Haji Saiful Qasaid ingkang miturut istri kula suaranipun niku ngangeni ngoten. Ngapunten nggih Pak Haji. Wonten putrane Pak Haris menika senior kula wonten Pemkot. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalu sakmenika kula panjenengan tasih dipun paringi perkenan sehat wal afiat, ingkang paling utama tasih dipun paringi iman wal Islam, hingga saged sareng-sareng ngrawuhi majelis a'dham, majelis akbar inggih menika majelis maulid, majelis ta'lim al-islamil Habib Alwi bin Habib Salim Al-Idrus. Salawat ugi salam senantiasa kita aturkan dumateng junjungan kita Habibun al-A'dham Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunipun kelawan iringan doa, mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa dipun paringi syafaatipun beliau kelak lan tetep mulai dunia sampai akhirat mangke dipun akeni dados umatipun beliau, amin Allahumma amin. Saderengipun kula ngaturaken pangapunten ingkang agung wonten mriki niki wau lek istilahe Ustaz Ismail niku PGO-kaok. Dadi kula niki dipeksa adhaif kal mayyit terus nggih kula manut mawon dumateng Pak Talwi dipun utus dipun tugasi imtisalul awamir dados makili takmir. Cekaosipun pertama mewakili takmir langgar Miftahul Ulum dengan segala kerendahan hati ngaturaken matur nuwun ingkang sanget dumateng sedaya rawuh, sedaya muhibbin, sedaya majelis taklim al-islami, bil khusus dumateng kedua guru kita Al-Habiben ugi para kiai, para ulama ingkang rawuh wonten mriki. Lan boten kesupen juga dengan segala kerendahan hati ngaturaken agunging pangapunten menawi dalam persiapan dan semuanya ada kekurangan di sana sini. Yang kedua, tidak lupa ngaturaken agunging pangapunten ugi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang sudah baik tetangga ataupun bejada yang sudah sibuk baik yang di belakang maupun di depan, katanya Pak Talwi tadi. Kami tidak bisa membalas apa-apa, tapi berkat seluruh kerjasama kontribusi pertolongan panjenengan sedaya acara dalu sak menika saged kalampahan. Mugi-mugi sedaya keikhlasan panjenengan dados kanzun min kunuzil jannah, dipun catet dening Allah dados amalan ingkang sholiha ingkang mangke dipun dadosaken sebab wasilah dipun lebetaken kula panjenengan dados jajaranipun umatipun panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir, tentunipun boleh jadi sholawat kita kecampuran riya. Usaha seluruh napa panitia teng mriki juga kecampuran riya sebagai manusia biasa. Tetapi kula yakin, kula panjenengan yakin sampun cekap kelawan kerawuhanipun Habiben menika dzurriyaipun Rasulullah benjing badhe kula panjenengan agemi dados saksi ingkang badhe kula panjenengan dadosaken dalil ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati menawi kula panjenengan adalah muhibbin, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Makaten
cekap sak manten mawon, lek kula terusaken kula tambahan redeg niki. Walafu akhiran wallahu muwaffiq ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak nasihat-nasihat mulia yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nur Hasanuddin dari Kubu Kelakah. Pada beliau tafadhal ayu maskura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla wa ala muqaddamihim habibana wa syekhana Al-Habib Asadullah Ibn Al-Habib Al-Imam Alawi bin Salim Al-Idrus, juga kepada guru kita Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus, para kiai, para ulama, utamanya kepada Romo Kiai Haji Masyhuri dan para ustadz, para sesepuh dan bini sepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan istiqomah panjang umur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi beliau-beliau, bersama-sama dengan beliau. Allah kana ma'ahum haitsu ma kanu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, utamanya kepada keluarga besar Musalla Miftahul Ulum, yang mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang hadir senantiasa mendapatkan ulum an-nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dipanggil oleh atas nama panitia dan takmir Musalla Miftahul Ulum. Rupanya panggilannya kebabasan. Salawis yai sik dimbuhi romo pisan. Sampean tak ceritani Ustad, ketika saya dulu pengajian di Probolinggo, saya diminta ngisi pengajian. Habis itu sama MC-nya dibilang tausiah mau itu hasanah akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji, persis seperti yang sampean katakan tadi. Habis itu ada kiai yang duduk di samping saya tanya, Mak Gaeh, katanya beliau, istrinya berapa Mak Gaeh? Saya bilang 1. Wah, keliru itu MC-nya tadi. Kalau 1 itu Ustadz, katanya. Dia bilang, oh iya. Terus
Kalau 2 kiai, kalau 3 baru romo yai gitu. Terus kalau 4 mbayai gitu. Saya bingung, oh ngono ta, ya wis biar saya makom saya niru guru saya saja. Ustadz ila yaumil qiyamah, sampai mati Ustadz gak opo-opo. Makanya tadi ini ditambahi romo yai, bingung saya. Ingat-ingat waktu pengajian di Probolinggo. Kalau romo yai Mas Huri cocok ndak apa-apa. Ya, tapi kalau saya biar niru guru saya saja. Sampai meninggal pancet Ustadz gak opo-opo. Alhamdulillah. Tadi beliau mengatakan bahwa saya berdiri di sini katanya seperti mayit, ad-dhaif kal mayit. Kalau beliau saja takmir mengatakan ad-dhaif kal mayit, apa maneh wong gubuk laka. Ya. Maka lebih daripada itu, ad-dhaif kal mayit ikut sama ustadz, ad-dhaif kal mayit cuman mayit sing sik doyan kelengkeng sianya. Iki ono ini mayit sik doyan kelengkeng gedang barang dintekno ini mayit yang top ini ya. Alhamdulillah, makanya saya ditunjuk oleh Habib Asad. Tadi saya diminta sampean ngomong dulu. Beliau ngerti. Saya berdiri di sini ini hadir di acara yang ke-6 sudah. Tadi pagi habis nemui tamu-tamu wali murid biasa hari Jumat. Habis itu berangkat ke Jamek. Turun dari Jamek habis khutbah saya dapat tugas dari Habib Asad untuk ke Batu ngurusi urusan Wahabi. Gamal, karena yang merintah guru saya dan juga merupakan koordinator umumnya Gamal, saya berangkat. Saya pamitan, saya ada acara di Pucon takziah, 2 acara, habis itu nanti melaksanakan tugas beliau. Alhamdulillah sampai di Batu ketemu dengan tokoh kiainya di Batu untuk ngurusi masalah-masalah Wahabi. Karena dalam waktu yang tidak lama itu Malang dan Batu akan kedatangan tamu pentolannya Wahabi. Ya, jadi jelas di Bumi Ayu ono Wahabi situ digerebek sama Densus 88. Betul kan? Tanggi. Sebelah selatan sana, ya. Ya Hanuni dodol bakso karo nih Densus 88 sing nyekel. Pendel jerone pentol, walike pentol ono bome. Ya. Makanya Densus 88 sangat gigih. Iki gak kena diterusno ini. Nek diterusno belain. Ketika kemarin acara hall saya nyambung apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Allamah Al-Habibul Imam Al-Habib Alawi bin Salim Al-Idrus alaihi rahmatullahi wa ridwanuhu, dalam bahasan tentang bahayanya 2 api yang ada di dalam, yaitu api Syiah dan api Wahabi. Ternyata besoknya ada tamu, rumahnya itu di Masjid Halal, ya Masjid Halal, kemudian sekarang pindah lagi tapi tetap di daerah Bumi Ayu. Beliau mengatakan, wih sing sampean sampai akan niku bener Ustaz. Ya. Kenapa? Itu tetangga saya kena Wahabi. Langsung biasa niku katoke utawa celono iku lumayan bagus tatane, sekarang itu nyingkrang. Ya. Apa gitu itu tandane wong Wahabi? Saya bilang iya. Celono nyingkrang. Ya. Kemudian jubahe nyingkrang. Jadi tambah dhuwur makome, tambah dhuwur cingkrange. Ya, saya bilang begitu. Terus tambah dhuwur makome tambah dhuwur cingkrangi. Tadi kalau tambah nyingkrang itu berarti makome tambah dukur. Entek-entekane Wahabi kok katok tok itu. Makanya sampean harus hati-hati sama katok-katok cingkrang itu. Iya, pengaruhnya itu luar biasa. Oke. Dan ini juga yang akan didatangkan di Malang ini adalah pentolannya Wahabi yang biasa ngisi di televisi Roja, yang biasa ngafir-ngafirkan ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan apabila ditarik benang itu ke atas, ternyata kuncinya cuma 1. Ternyata ujung-ujungnya adalah kembali kepada al-Yahud, kepada orang-orang Yahudi.
Ya, ujung-ujungnya semuanya ketika ditarik itu kembali kepada orang Yahudi, Syiahnya, Wahabinya. Ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan kita. Saat ini lebih gandrung, lebih seneng, lebih keren, lebih greget ketika orang-orang kita itu niru kebiasaan orang-orang Yahudi daripada kita harus niru bagaimana uswah yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadir pengajian panjenengan semua Bapak Ibu di dalam majelis yang sangat mulia ini adalah dalam rangka bagaimana kita memahami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya kita jadikan Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah. Saya sangat senang, saya sangat respect, hormat, dan Masya Allah senang sekali ketika guru kita Al-Habib Muhammad Ibnul Habib Abdullah Ibnul Imam Alawi Al-Idrus, ketika setiap kali ada acara MTI beliau ngaji kitab Syama'il Wasailul Usul fi Syama'ilir Rasul. Ya, ini satu kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena dengan begini kita bisa lebih mengetahui siapa sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sepak terjang Kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Orang sekarang ini cuman tahu Kanjeng Nabi tapi tidak tahu bagaimana keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena mereka gersang dengan kehidupan Kanjeng Nabi, di mana orang sekarang banyak yang menjerit. Banyak orang yang menjerit. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis ini, itu, dan sebagainya. Kata seorang ulama besar Al-Imam Abul Hasan An-Nadawi, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Ilal Islam Min Jadid, beliau mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada krisis-krisis itu semua. Krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis ini, krisis itu, tidak ada. Yang ada itu cuma dua, krisis akidah dan akhlak. Dari krisis akidah dan akhlak inilah akan melahirkan krisis-krisis yang lain. Begitu pendapat Imam Abul Hasan An-Nadawi. Kenapa kita terjadi krisis akidah dan krisis akhlak? Karena kita gersang, karena kita krisis mengenal sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan panjenengan semua dibacakan Syama'ilur Rasul, maka Wasailul Usul fi Syama'ilur Rasul, maka panjenengan pasti akan bisa mengenal lebih dekat siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi kalau duduk di hadapan para sahabat, bagaimana Kanjeng Nabi kalau salaman, bagaimana Kanjeng Nabi ketika punya uang, bagaimana ketika Kanjeng Nabi tidak punya uang. Ya, itu bisa kita baca di dalam, bisa kita simak dan kita ngaji di dalam kitab Syama'ilur Rasul. Sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kaya, bagaimana Kanjeng Nabi dalam keadaan kaya? Ketika kaya, Kanjeng Nabi langsung berdiri di depan masjid, diumumno, Pak. Ayuhan nas, wahai orang-orang manusia, Muhammad sekarang kaya. Dino iki rezekine akeh. Sing kepengin bantuan bariso, sing kepengin utangan bariso. Sahabat dulu, Pak, dikabari koyok ngono langsung sing baris akeh. Ya, itu sahabat dulu, apa maneh sahabat sekarang. Cuman bedanya kalau sahabat dulu yang mengumumkan Kanjeng Nabi, sekarang ndak ono sing ngumumno. Karena rata-rata orang sekarang itu kalau dapat rezeki bahasa Inggrisnya ngetek. Ya, kenapa kok ngetek? Takut di sampean sing jawab takut diutangi, bukan saya gitu. Dalam keadaan miskin, Kanjeng Nabi cukup sebagai uswatun hasanah. Kenapa? Dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi Muhammad ketika diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, 1 bulan kompornya ndak murup, 2 bulan kompornya ndak murup, 3 bulan kompornya ndak murup. Kata Sayyidina Anas kepada Sayyidatuna Aisyah, dan bagaimana engkau makan? Kaifa ta'kulin? Bagaimana engkau makan bersama Kanjeng Nabi? Na'kulul aswadain. Kami cuma makan kurma dan air putih. Ya, tapi Kanjeng Nabi luar biasa, semangat. Sampai Kanjeng Nabi berdoa,
Dan doa ini saya yakin sampean tidak berani baca. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bareng-bareng orang-orang miskin. Wah, ini apa ndonga, Pak? Bendina ndonga Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Gak soge-soge. Mari ngono ndonga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Miskin temenan apa gak menclek sampean kira-kira. Ya. Lah wong Kanjeng Nabi ndonga seperti ini. Lek sampean wani Pak ndonga, saya akan berdoa dengan khusyuk. Sampean amini sing temenanan tapi aku gak melo-melo. Ayo wani ya, tak amin tak dongano saiki sampean. Lho begitulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, oleh karena itu Kanjeng Nabi wanti-wanti kita. Yang diwanti-wanti Kanjeng Nabi ini sama dengan yang diwanti-wanti oleh guru mulia kita. Ya, apa kata Kanjeng Nabi? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ila juhri dhabbi la salaktumu. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman. Kalian semua akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke liang biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka. Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu orang Yahudi dan Nasara Kanjeng Nabi? Qala faman, siapa lagi yang aku maksudkan kalau bukan mereka? Ya, itu Yahudi dan Nasara yang kalian ikuti. Sekarang ini Pak, orang-orang Islam ini latah. Orang Yahudi bikin acara ikut-ikut. Seperti kemarin tanggal 14 Februari ada acara apa itu? Nun? Ya, cak meturen nah Valentine Day. Saya kemarin waktu acara pengajian MTI di musola ini mulai awal sampai akhir bahasa Madura. Ternyata saya diprotes. Pagi-pagi saya didatangi oleh salah satu di antara jamaah sing sergap hadir di MTI ini. Katanya, ya ini tetangga saya di Kasin. Ya masih family. Cakaji, opo. Mambengi pengajian sampean basa Arodam tok katanya. Terus iku wong wedok-wedok protes iku. Opo sing diomongno mbek Ustaz Hasan iku. Makanya saya sekarang tidak berani bahasa Indonesia wis. Timbang diprotes 2 kali saya. Ya. Itu bahasa Maduranya Valentine Day. Hari kasih sayang. Ya. Ikut-ikutan. Bahlul. Kenapa kok bahlul? Tidak tahu sejarah. Yang namanya hari kasih sayang itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu hari kasih sayang. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak ngutus Nabi Muhammad kecuali pembawa kasih sayang di seluruh alam. Itu hari kasih sayang. Ya, Kanjeng Nabi mengatakan untuk diri beliau sendiri, innama ana rahmatun muhda. Hanya saja aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam. Bukan cuma manusia, seluruh alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah. Selain Allah Subhanahu wa taala itu alam, dan semuanya malaikat pun mendapatkan bagian dari kasih sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kasih sayang yang digembor-gemborkan oleh anak-anak muda itu bukan hari kasih sayang. Sampean tak ceritani asbabun nuzulnya. Ya, Valentine Day ada seorang pastor. Pastor itu menurut undang-undang tidak boleh kawin. Ya, nah pastor tidak boleh kawin. Subhanallah, ini pastor. Ya, ini karena tidak boleh kawin, akhirnya dia itu pacaran. Pacaran itu coro Jawane apa? Nah, sampean sing jawab gendaan, bukan saya ya. Habis itu pacaran kebabasan sampai akhirnya terjadi perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Setelah selesai perzinaan, dia ingin kawin, tidak direstui oleh Vatikan.
oleh atasannya, nggak disetujui. Karena tidak disetujui, sumpek ini pastor. Kadung seneng, kadung ngekei porsekot malahan. Ya, apa yang terjadi? Karena tidak diizinkan, akhirnya pastor ini dengan pacarnya langsung kendat, bunuh diri. Alasannya biar kasih sayang ini nyambung terus katanya. Maka kalau dikatakan tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang, itu yang mengatakan bahlul, bukan hari kasih sayang. Kenapa? Karena waktu itu dia akan bunuh diri. Bunuh diri itu bahasa Jawa nih kendat. Maka no tanggal 14 Februari itu hari kendat nasional. Ya, tanggal 14 Februari bahasa Inggrisnya hari agentong. Bisa. Jadi ngerti melek. Orang sekarang ini tidak ada yang melek. Hari kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Padahal ini tujuannya adalah free sex, seks bebas. Makanya kemarin itu sampai diumumkan bahwa anak-anak SMP di Malang Raya, dari 10 itu sing selamat mek loro, sing gak selamat iku 8. Faham saya mengatakan sing gak selamat yo? Ojo ditafsiri dawa-dawa kesuwen. Sampean kudu paham, nek gak paham nang burine musala tak bisi sampean. Ya. Biar ndak terus terang. Itu yang selamat dari 10 itu cuma 2. Apa gak keri? Anak-anak kita keri. Ya, luar biasa mengerikan sekarang ini. Kenapa? Karena ikut-ikut patune wong Yahudi. Makanya yang namanya hari kasih sayang itu adalah hanya milik yang punya kasih sayang itu cuman Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita dan guru-guru kita. Coba ini Habib Asad kalau gak sayang sama sampean. Ini beliau besok itu mau ke Jakarta. Isuk saya katina Jakarta 10:30 jam 10:15 sik nunggu sampean. Ya, lu kira saking sayangi dah ini. Habib Muhammad kesel-kesel tak dulu Habib Muhammad ini dulu kesel ya mulai mang oba-oba dok ya saking aja gak dikene no kerak cuman gitu dok ya didepok rasanya kok ya gak pantas ya. Nah ini ya saya tidak mengatakan termasuk saya ndak sawangane wawake dhewe kesel-kesel ndak, cuman sekarang ini saya yang nomor 6 gitu aja sudah ya. Sampean lak mikir dhewe ya sampean. Tadi misalnya didungkas moro-moro mudun mulai ya perlu dimaklumi begitu saja ya. Jadi yang punya kasih sayang itu Kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi melihat seorang perempuan ini perempuan tawanan. Ada anak kecil disusui, kepethuk arek cilik disusui, kepethuk arek cilik disusui. Kanjeng Nabi melihat kejadian itu. Tanya kepada sahabat, tahukah kalian yang dilakukan oleh perempuan itu? Qalu na'am ya Rasulullah. Ya kami tahu, kami lihat Kanjeng Nabi. Apakah perempuan yang setiap kali melihat anak kecil disusui, ketika melihat anak kecil disusui, lantas kemudian perempuan itu akan melemparkan anaknya ke dalam neraka? Tidak mungkin Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Lallah arhamu bi'abdihi min tilkal mar'ah ila ibniha au kama qol. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan itu kepada anaknya. Jauh kasih sayang Allah dan jauh pula kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma kepada manusia, binatang pun dapat bagian kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Kalau kita ngaji, dan insya Allah ini sering juga diterangkan oleh guru kita, guru mulia kita almarhum ya Habib Asad, insya Allah juga pernah nyinggung Habib Muhammad. Kalau kita itu nyembelih binatang yang dianjurkan Kanjeng Nabi, fal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Pisaunya yang tajam begitu sering langsung putus. Supaya apa? Binatang yang disembelih tidak merasakan sakit. Ini saking sayangnya Kanjeng Nabi. Gak kaya orang biyen kepingin mangan pitik ndasi cekel langsung dipeluntir. Ya, kepingin mangan wedhus itu enggak nang dhuwur gunung, uncal nang dhuwur gunung, bek mati langsung dikuliti. Bukan begitu. Kasih sayangnya Kanjeng Nabi sampai kepada binatang.
apalagi kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah kaprah, jangan ikut-ikutan. Bahasa Inggrisnya jangan sampai norok bunte. Ya, kenapa? Karena kasih sayang kita ini adalah kasih sayang yang benar-benar didasari dengan iman, didasari dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, didasari dengan ar-rahmah al-muhdah yang hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama guru-guru mulia kita Habib Asad, Habib Muhammad, Kiai Masyhuri, dan semua para ulama-ulama kita ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini mendapatkan hujan rahmat dan kasih sayang dari Allah dan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang mereka perjuangkan, mereka semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu saya harus berdiri duluan dan tidak mengurangi istiqomahnya Habib Muhammad untuk membaca Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul, maka mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menambahkan semangat kita untuk hadir di Majelis Ta'lim Al-Islami. Majelis Ta'lim Al-Islami mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir rajin mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Yang hadir rajin mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur. Yang hadir rajin mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak soleh solihah. Yang hadir rajin mudah-mudahan hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Tidak ketinggalan sahibul bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan umur, berkah rizkinya, dan mudah-mudahan pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita diundang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kepada Habib Asad juga Habib Muhammad yang akan melanjutkan acara ini. Kami tidak bisa ikut sampai akhir dan insya Allah beliaunya sudah maklum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kiraman rohaninya. Sebelum dilanjutkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, kami sampaikan untuk rutinan Majelis Ta'lim Al-Islami Jumat Wage tanggal 10 Maret 2017 yang akan datang bertempat di kediaman Haji Khairi, Jalan Kiai Parseh Jaya, Bumiayu, Selatan Masjid Halal. Sekali lagi untuk Jumat Wage 10 Maret 2017 acara MTI bertempat di kediaman Haji Khairi, Jalan Kiai Parseh Jaya, Bumiayu, Selatan Masjid Halal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita dengarkan, kita simak pembacaan kitab Wasailul Wusul oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala fa'ana bi'ulmidain amin, di mana kita masih membahas tentang
sifat daripada pakaian yang dikenakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenakan daripada pakaian mawajadahu. Ya, senantiasa Rasulullah mengenakan daripada pakaian yang didapati, yang ada, tanpa memilih, ya, tanpa mementingkan daripada harga ataupun juga lain sebagainya daripada pakaian tersebut. Intinya segala sesuatu daripada pakaian yang ada, maka itu yang dikenakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini ada satu faedah yang mana disebutkan di dalam kitab Al-Mawahib karangan daripada Al-Imam Al-Qustalani. Beliau menyebutkan innal jamala fis surah wal libas wal hay'ah thalathatu anwa'. Patut untuk kita tahu bahwasanya keindahan di dalam model wal libas serta keindahan di dalam pakaian wal hay'ah, ya, sama saja dengan model, itu salah satu anwa, terbagi menjadi 3 macam. Jadi intinya pakaian, mode, bentuk model dan lain sebagainya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-mahmud minhu, ya, minhu ma yuhmad. Ada daripada model pakaian yang dia itu adalah suatu model atau suatu pakaian yang terpuji, yang baik, yang bagus. Yang kedua adalah wa minhu ma yudham. Yang kedua, adapun daripada pakaian ataupun mode yang dia tercela. Dan yang ketiga, wa minhu ma la yata'allaqu bihi madhun wa la dhammun. Dan ada tipe yang ketiga, macam yang ketiga daripada pakaian yang mana dia itu tidaklah sebagai pakaian yang terpuji, bukanlah sesuatu yang terpuji, tapi juga tidak tapi juga bukan sebagai sesuatu yang tercela, alias jaiz. Jadi ada yang baik, ada yang jelek, ada yang ya dikatakan baik pun enggak, tapi jelek pun enggak. Jaiz, boleh-boleh saja. Bagaimana akan macam pakaian yang dia terpuji? Fal mahmud minhu, maka pakaian, model, style, ya kasarannya gaya yang terpuji adalah makana lillah, yaitu pakaian, model dan lain sebagainya yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ana ala ta'atillahi ta'ala, serta pakaian-pakaian yang membantu seseorang, yang menolong seseorang di dalam ketaatannya kepada Allah, wa tanfidhi awamirihi, serta pakaian-pakaian yang membantunya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kana alaihi salatu wassalam yatajammalu lil wufud. Seperti halnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau hendak menjumpai daripada tamu yang datang, maka Rasulullah yatajammal, maka Rasulullah mengenakan daripada pakaian yang bagus li ajlil ad-dhaif, li ajlil wufud, demi atau demi menemui, demi menghormati daripada tamu yang datang, yang mana memuliakan tamu, menghormati tamu termasuk daripada hal yang diharuskan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Salah satunya apa? Salah satunya ya dengan berdandan sing bagus, ya dengan akan berhias,
dengan yatajamal supaya enak didelok ambek tamune. Moro tamune teko ndelok Sohibul Baite kok maksudnya amburadul ya, ngerti rada perasaan kaya ngono. Maka ini daripada akan pakaian ataupun berhias, style, model yang terpuji, yaitu yang membantunya di dalam ketaatan pakaian-pakaian ataupun model-model yang membantunya di dalam ketaatan, yang menolongnya di dalam memenuhi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula dicontohkan di sini wa hadza nadhiru libas alatil harbi lil qital. Ini seperti halnya akan mengenakan pakaian-pakaian perang untuk ketika hendak perang tadi itu. Wa libasul harir fil arab wal khuyala fi fa inna dzalika mahmudun idza tadammana i'la kalimatillahi ta'ala wa nasra dinihi wa ghaidha aduwihi. Intinya segala daripada pakaian yang menunjukkan daripada keislamannya, yang menunjukkan atau yang mengagungkan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah pakaian yang terpuji. Seperti halnya akan pakaian-pakaian kasarnya pakai busana muslim ini ya, baju koko, sarung, kopiah, radi, al-imamah dan lain sebagainya. Ini daripada pakaian-pakaian yang menunjukkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan daripada yang namanya al-Islam. Maka pakaian-pakaian yang semacam itu, pakaian-pakaian model, style yang menunjukkan ya, atau juga membantu, mendukung diri-diri kita untuk kita menjalankan perintah Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah pakaian yang terpuji. Ini satu. Kita masuk yang kedua, wal madhmum minhu, pakaian yang tercela, pakaian yang jelek, pakaian yang buruk adalah makana lid dunya war riasah wal fakhr wal khuyala. Adalah pakaian-pakaian yang ditujukan untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk tujuan-tujuan daripada kedudukan, untuk tujuan-tujuan menyombongkan ataupun membanggakan diri. Nah, ini pakaian yang tercela, walaupun pakaiannya itu adalah pakaian Islami sekalipun. Nah, ada biasanya busana muslim, dia mau seseorang memakai busana muslim, beline sing larang misal katakan rego 500.000, 800.000, 1 juta misal. Tapi dia makainya dengan tujuan untuk menunjukkan kilo aku iso tuku kelambi larang, kilo aku wong sing melok akan perkembangan model misal katakan dan lain sebagainya. Dia tujukan untuk dia hanya mendapatkan daripada pujian. Hanya bertujuan untuk dia menyombongkan diri, hanya tujuan untuk membanggakan diri. Maka itu pakaian yang tercela. Walaupun pakaiannya bagus, walaupun pakaiannya indah, tapi itu pakaian yang sangat buruk ketika ditujukan untuk tujuan yang buruk tadi itu, yaitu untuk dunia tadi itu. Adapun yang ketiga adalah wa amma ma la yuhmad wa la yudham, pakaian yang tidak tercela tapi juga tidak terpuji alias jaiz, boleh, yaitu adalah fahuwa ma khala an hadzainil qasdain wa tajarrada 'anil wasfain, yaitu pakaian yang dipakai tanpa dua tujuan pertama tadi itu. Alias tidak ditujukan untuk tidak ditujukan untuk Allah, tapi tidak ada pula tujuan untuk dunia. Ya saking maki. Maka bagaimana pakaian yang semacam itu? Ya tidak masalah. Dianggap api yoga karena tidak ada tujuannya untuk Allah. Dianggap elek pun tidak karena tidak ada tujuannya untuk dunia. Is pakaian yang dia pakai sejak biasa tanpa ada tujuan apa. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudayyiqu bil iqtisar ala sinfin minal libasi bi'ainih. Dan daripada sifatnya Rasulullah ini, tidaklah Rasulullah itu hanya memilih satu macam daripada pakaian saja. Kadang kan ada orang yang mana tidak mau pakai pakaian lain, like misalnya kudu merek A misal katakan, atau like misalnya bahannya kudu bahan sing apik gak gelem. Ya, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak mengkhususkan
Rasulullah tidak hanya memilih akan satu macam daripada akan pakaian. Walayatnu bil nafisil ghali. Serta Rasulullah tidak mementingkan, kasarannya tidak meminta atau tidak mencari akan pakaian yang nafis al-ghali, yang mahal, yang mewah dan lain sebagainya. Enggak. Bal yasta'mil ma tayassar. Akan tetapi apa yang ada daripada pakaian itu yang dikenakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli akan bahannya, tidak peduli akan daripada apakah mahal ataupun murah, tidak peduli apakah itu mewah ataupun tidak. Matayasar, apa yang bisa, apa yang ada itu yang dikenakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali lagi bahwasanya pakaian, di dalam hal pakaian yang terpenting itu adalah naga'ats tsaub, adalah bersihnya pakaian. Disebutkan di dalam satu riwayat hadis bahwasanya daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar disebutkan inna min karamatil mu'min 'ala Allah 'azza wa jalla naga'ats tsaubihi wa ridahu bil yasir. Sesungguhnya min karamatil mu'minin, min karamatil mu'min, daripada akan kemuliaan seorang mukmin 'ala Allah 'azza wa jalla, ya, di hadapan Allah, itu adalah naga'ats tsaubihi, bersihnya pakaiannya, bersih daripada pakaiannya, waridahu bil yasir, serta nerimonya, relanya, ridhonya dia dengan pemberian yang sedikit, baik itu daripada pakaian atau papan, sandang, pangan, ataupun daripada perkara-perkara dunia. Ketika diberi oleh Allah lalu dia nerimo pemberian Allah tersebut walaupun sedikit, maka itu adalah menjadikan kemuliaan bagi diri daripada seorang mukmin. Jadi seorang mukmin dikatakan dia mulia di hadapan Allah ketika dia mengenakan pakaian yang bersih serta dia selalu nerimo daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu hanya sedikit. Bahkan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bahwasanya suatu hari Rasulullah melihat ada orang pakai pakaian kotor. Maka ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, langsung Rasulullah itu menegur, tapi menegurnya secara halus Rasulullah. Tidak langsung ditembak orangnya, tapi dikasaran dengan menggunakan kalimat dengan sindiran yang halus. Rasulullah mengatakan, "Ama wajada hadza syai'an yunaqi bihi thiyabah." Apakah orang ini tidak memiliki sesuatu yang bisa membersihkan daripada pakaiannya? Alias Rasulullah di sini nyindir, resik kasare lek basa awak dhewe, ya resik ana klambimu. Ibaratnya, tapi Rasulullah caranya halus. Dengan akan kalimat yang disadari oleh orang tersebut tapi tidak sampai menyakiti daripada hati perasaan daripada orang tersebut. Yang mana Rasulullah menyindir, ya, amma wajada hadza syai'an yunaqi bihi thiyabah. Apakah tidak ada, ya, apakah dirinya tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membersihkan pakaiannya, ya, dan ini anjuran dari Rasulullah untuk seorang mukmin itu senantiasa mengenakan daripada pakaian yang bersih tadi itu. Dan ini yang patut untuk kita jaga daripada akan diri-diri kita daripada apa yang telah dianjurkan dan diarahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita bisa untuk meneladaninya, untuk bisa menirunya, untuk bisa mentaati dan mengikutinya, yang dengan itu semuanya insyaallah kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang sedikit insyaallah bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan di waktu-waktu di rutinan Majelis Ta'lim Al-Islam yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kula mboten nambahi panjang karena niki pun celep
lan ngantuk kabeh modele. Cuman sedikit apa yang dikatakan sama Ustaz Hasan tadi juga, tadi siang Pak dari Jumatan kita ngomong-ngomongan juga karena beberapa masalah di Malang ini dan juga di Kota Batu. Yang pasti kita sudah saatnya merapatkan barisan karena zamannya memang harus merapatkan barisan. Jadi jangan lagi kita ada perbedaan-perbedaan, ya, apalagi perbedaan majelis kah, perbedaan torikoh atau perbedaan apa, janganlah. Kita merapatkan barisan dan sekarang ini perlu diketahui juga Islam muslimin, ya, muslimin di Indonesia ini lagi dalam cobaan, dalam ujian yang sangat berat. Ya, mungkin dengan barokah maulid, dengan barokah sholawat, dengan barokah kita tadi mempelajari tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa memperkuat iman kita, iman keluarga kita, iman teman-teman kita, iman saudara-saudara kita, dan juga iman dari kaum muslimin di Indonesia. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang barokah, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri yang jauh dari kemungkaran dan jauh dari kehancuran. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mangke fi yaumil qiyamah bisa memasukkan kita semua akan memasukkan kita semua ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahiran batinan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدنا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلحنا للأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وجى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. على هذين يقول سلام الدنيا الآخرة من وصل الصالح من الصالح بالقدس من الحبيب علي من سلم يدرس إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك نصيتنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ضار يا مانع يا
شفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور. اللهم اجعلنا من غير ضرر وغنى من اللهم اجعلنا من غير ابتلاء واغنى من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من العقول افرها من اذان اسوها من اعمال ازكاها ومن الاخلاق اذيابها من ازاك ازالها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا واستعملنا فيما ينفعنا. اللهم اغفرنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها ما بطن. اللهم اغفرنا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين وانصر على القوم الكافرين بما شئت وكما شئت انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا وملا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعة الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وعملنا عملا مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادنا جهادا منصورا وذنبنا ذنبا مغفورا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. لا هدني يكون صلى الله عليه وسلم حدد النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم علينا من الله بحق الفاتحة وصالح الفاتحة بركة الفاتحة كمل لك اسم عليم وتب علينا انك تبرم اللهم مستعان يبنى اغفرنا لكم الله جل وعلا والعافية والطاعة وتعطيك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج